Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iza Pramesti dari absen 9. Saya Kayaan Starship dulu. Perkenalkan, nama saya Linete Azara 2. Perkenalkan, nama saya Nisrina Bilkis dari nomor absen 33. Dan terakhir perkenalkan, nama saya Fania Una Febrianti dari absen 38. Hari ini kita akan mempresentasikan PPT Prakarya berjudulkan Kerajinan Bahan Keras. Ya Allah. Ulang ya Allah. Kayak ngene cara aja baru Rai, siapa yang mau kerekam? Jangan aku yang dipunya. aku telat, guys. Mari yang putus-putus. Mati kau. Nikah nono. Duh, kan baterainya habis. Aku ambil baterai ya. Kamu Yuda. Aku jangan kan dia pakai YouTube. Internetnya nggak stabil. Gak scroll nantawa lagi. Gak di scroll tapi nantawa semua gitu. Jadi ada yang ketawa sekali ya saya tak scroll. Halo. Hai. Azizanya hilang. Mati ya. Jadi aku di sini bak jeruk, kawan. Anjir, aku ambil wajah ini, gak bohong aku. Kayak Megamind. Hehe, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Haji. Nggih, Bu. Bu, sampun. Nggih. Hah? Orang. Ayo, setelah habis durasi Zoom-nya. Ayo. Nanti tengah-tengah record mati dong. Anjir, itu jeruk utuh. Saya bercinta sama Tegal. Aku nggak bisa dong makan kayak gitu, mati langsung. Bisa kayak orang depresi, sumpah. Kayak orang depresi. Jangan Nggak dapat uang jajan 3 bulan. Aku kayaknya mau nyanyi lagu Price Tag, cuman kok tinggi sekali. Price tag udah banyak make nggak sih? Anda pakai price tag. Nggak, kalau Anda besok udah aja pakai. bertiga kembar. Aku udah nikah sama Lala kembar ya lah. Ayo, dangkut. Gak usah kalau biasa terlalu besar. Ya, Rek. Bubar mulai, Rek. Ayo. Pan, jangan ngerekam udah Pak Gojek, Pan. Kasihan Pak Gojek nanti malu. Ayo, yang belum push, ayo. Jalan. Kompor Queen. Masih Ini masukin behind the scene di second. You look that much, oh baby. Oh baby, you should go and love your. Love yourself. And if you think That I still hold Udah mulai it. dah. Belum. Something. setelah habis ini durasi Tak Zoom-nya. kabel loh gitu sesuai. Ayo Pan. Mulai dah. Ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Iza Pramesti dari absen 9. Mbak. Ulang dah. Saya sumpah loadingnya lama banget. Iya. oh, berat. Kuta cuma awang aku. Tapi
Codingnya lama tuh. Allah Akbar. Jangan ada yang bakal lagi. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iza Pramesti dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Kayana Starla Syakian, absen 21. Perkenalkan, nama saya Linete Azaraang, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nisrina Belis dari absen 33. Perkenalkan, nama saya Fania 38. Hari ini kita akan mempresentasikan PPT prakarya kami yang berjudulkan Kerajinan Bahan Keras. Topik yang akan dibahas: 1. Bahan keras, 2. Kayu, 3. Bambu, 4. Kaca, 5. Rotan dan logam. Apa itu kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras merupakan sebuah kerajinan tangan yang tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras sebagai material utamanya. Jenis kerajinan bahan keras adalah kayu, bambu, logam, kaca, dan rotan. Kerajinan bahan keras kayu. Pengertian kayu. Kerajinan ukir kayu adalah kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu, yang dikerjakan atau dibentuk menggunakan tata ukir. Kerajinan ukir memanglah lebih banyak menggunakan bahan kayu sebagai utamanya. Jenis-jenis kayu. Ada mahoni, pinus, nangka, kelapa, sungkai, dan lainnya. Proses produksi kerajinan kayu. Satu, bahan produksi pembuatan kerajinan kayu. Bahan yang dibutuhkan. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kayu. Jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan bahan pembuatan kerajinan kayu. Ada aneka kayu, lem kayu, dan juga cat kayu. Alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Alat yang dibutuhkan, yaitu peralatannya, kerajinannya ada gergaji, pahat, cukil, palu, uas, ampas, dan juga beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. Dilakukan dengan berbagai teknik. Dalam bahasa Inggris, biasa disebut dengan woodcraft. Daerah di Nusantara memiliki teknik dan finishing yang berbeda dalam pengerjaan kerajinan kayu ini. Hal ini menambah keragaman budaya Indonesia. Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Produk kerajinan kayu. Ada bingkai foto ukir, vas bubut dan ukir, aneka rumah adat, miniatur mainan, dan lain-lain. Kerajinan bahan keras bambu. Pengertian bambu. Kerajinan bahan keras selanjutnya adalah
Sejauh kala, masyarakat Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang sederhana bahkan yang paling rumit sekalipun. Saat ini, produk kerajinan bambu tampil dengan desain yang lebih menarik dan bernilai estetis. Pembuatan kerajinan dari bahan bambu menggunakan teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Produk anyaman Indonesia sangat terkenal di luar negeri dengan berbagai motif dan bentuk yang dikemas dengan menarik. Karakteristik bambu. Batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Tekstur batangnya harus dipotong beruntuhan. Proses bahan pembuatan kerajinan bambu. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah bambu batangan ataupun yang sudah disayat, dan sebagainya. Bahan pembuatan bambu antara lain aneka bambu, pewarna politur, lem kayu, dan paku. Alat yang dibutuhkan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, tatah, meteran, kuas, bor, dan sebagainya. Proses. Pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Simpan bentuk dadan hingga 5 sampai. Pilihlah bambu yang memiliki ruas panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Ragam produk dari bambu. Sandal, aneka alat rumah tangga, kap lampu, tempat tidur. Kerajinan bahan keras kaca. Pengertian dari kaca. Kaca merupakan sebuah substansi yang keras dan rapuh, serta merupakan salah satu padatan amon. Hal ini dikarenakan bahan-bahan pembuat kaca bersifat amorf yang mana dapat meleleh dengan mudah. Kaca adalah hasil dari pengolahan sel-sel inorganik yang telah mengalami pendinginan atau mengalami kristalisasi. Jenis-jenis kaca. Ada kaca bening, kaca pewarna, kaca es, kaca cermin, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan bahan kaca. Alat yang dibutuhkan adalah memotong kaca, tepung pembakaran, cetakan, palu, dan sarung. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kaca, lem kaca, dan juga cat. Prosesnya adalah kumpulkan limbah-limbah kaca lalu pilah sesuai dengan warnanya, lalu dibersihkan kemudian dimasukkan dalam suhu pencair. Kaca dipanaskan sampai 1200 derajat Celcius selama 12 jam hingga menjadi cairan yang menyerupai lahar panas. Lalu kaca yang sudah dilelehkan diambil dengan menggunakan alat tutup. Sumber cairan tersebut diambil kemudian dimasukkan dalam alat yang biasa disebut mal sambil ditiup dan diputar-putar. Setelah terbentuk benda yang diinginkan lalu dimasukkan kembali ke dalam oven hingga semalaman. Kemudian kaca tadi dikeluarkan untuk dilakukan finishing seperti diberikan glass, deglacier, dan di proses lainnya sesuai dengan desainnya. Hasil produk kaca. Ada kaca tiup, vas bunga, cuci, kap lampu, dan juga kaligrafi. Kerajinan bahan keras rotan. Pengertian rotan.
Lalu tanaman alam yang tidak asing lagi di dunia, furnitur dan kerajinan tangan adalah rotan. Rotan adalah jenis tanaman yang tumbuh subur di kawasan Asia termasuk Indonesia. Sering ditemukan sebagai kreasi anyaman pada furnitur. Material ini terkenal dengan kesan tradisional yang dibawanya. Dengan kelenturan dan warna yang indah, rotan menjadi material favorit untuk pembuatan berbagai hasil karya yang luar biasa indahnya. Nah, lebih jauh manual rotan dan berbagai jenis kreasinya yang bikin semua berita kagum. Jenis-jenis rotan. Ada rotan tebu, rotan cincin, rotan cakwe, dan juga rotan boga. Proses pembuatan kerajinan rotan. Bahan yang dibutuhkan adalah rotan, vernis, dan juga cat. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah gunting, cetakan, mangkuk, dan juga kuas. Proses pembuatannya adalah, pertama siapkan rotan lalu rendam dalam suatu mangkuk. Langkah kerja tersebut dilakukan agar rotan tak gampang patah ketika kalian membentuknya. Kalian dapat juga memberikan pewarna agar rotan tampak bagus. Ambillah rotan sejumlah 3 lembar ukuran panjang 4 cm, di bagian 2 lembar, tambahkan 1 lembar yang panjang untuk jadikan rotan yang jalan. Buat sumbu yang diawali di bagian tengah, melilit sebagaimana obat nyamuk. Bila setelah 3 putaran, bukalah jaring-jaring untuk mengawali anyaman. Saat telah meraih lingkaran yang dikehendaki, awalilah dengan menegakkan jari-jari supaya terbentuk anyaman 3 dimensi. Bila habis, rotan bisa ditambah lewat cara melilitkan saja. Jika telah berdiri, awalilah melilit kembali pakan sampai meraih tinggi serta bentuk yang dikehendaki, lalu selipkan. Cetakkan supaya bentuk bisa tampak rapi. Urutkan anyaman sampai ketinggian tertentu yang dikehendaki, lalu buat bentuk sesuai dengan yang sudah Anda tentukan. Untuk hasil akhir, vernis rotan dan percantik anyaman rotan dengan warna-warni yang menarik. Hasil produk dari rotan adalah anyaman rotan, lemari rotan, meja rotan, kursi rotan, tas rotan, dan juga dompet rotan. Kerajinan bahan keras logam. Pengertian logam. Logam memiliki sifat yang keras sehingga dalam pengolahannya memerlukan teknik yang sedikit rumit, seperti diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempah. Jenis-jenis logam: perak, emas, perunggu, dan besi. Proses pembuatan kerajinan logam. Bahan yang dibutuhkan: logam, cat, dan power. Alat yang dibutuhkan: cetakan, kuas, seng, dan gunting. Proses 3 dimensi, teknik pencetakan atau pengecoran. 1. Siapkan semua alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk teknik pencetakan atau pengecoran. 2. Lalu, membuat cetakan dasar dari bahan yang tidak mengikat logam seperti lilin yang telah dibentuk sesuai dengan bentuk yang akan dibuat. Lalu, cetakan lilin dibungkus atau dilumuri tanah agar cairan logam tidak keluar dari lilin. 3. Membakar bahan logam, aluminium, kuningan, dan tembaga di dalam tungku pembakaran hingga bahan logam tersebut meleleh. 4. Setelah bahan logam telah menjadi cair, lalu cairan logam tersebut dituangkan dalam cetakan dasar yang telah dibuat sebelumnya. 5. Setelah cairan dalam cetakan telah mengeras atau padat, maka bahan logam tersebut dapat dikeluarkan dari cetakan untuk dikeringkan. 6. Setelah bahan logam tersebut telah berbentuk seperti bentuk yang diinginkan, maka bahan logam tersebut dihaluskan agar bentuk dan permukaannya tampak halus. Hasilnya, gelas, teko, wajan, nampan, dan seni kriya logam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.